Hai, balik lagi dengan aku di sini di channel Setengah Salmon, bukan channel tentang hewan. Kali ini aku punya satu barang yang mau aku review, yaitu smartband Fitbit. Aku yakin dari antara kalian pasti jarang mendengar smartband ini, karena kita biasanya mendengar smartband yang brandnya dari Xiaomi, Honor, atau Redmi. Jangan khawatir, sama, karena pertama kali aku dapat smartband ini, aku juga nggak tahu brand ini. Dan begitu aku lihat, ternyata Fitbit ini lebih dikhususkan untuk kesehatan atau men-tracking segala kegiatan kita, mulai dari kita melangkah, heart rate kita, atau bahkan kita tidur pun dia dapat mendeteksinya. Kesan pertama aku saat dapat smartband ini, aku cukup suka dengan modelnya, dengan desainnya. Mungkin nggak terlalu spesial, cuman karena memang aku dapat warnanya juga ungu dan lucu juga, jadi ya dibandingkan dengan Xiaomi yang aku punya, aku lebih suka untuk desain dan model dari Fitbit ini. Untuk bahannya sendiri juga tidak ada yang spesial, ini terbuat dari plastik, namun untuk strapnya itu terbuat dari silikon tapi yang premium. Itu sangat terasa jika kita pegang. Dan yang aku sukanya lagi dari Fitbit ini untuk pengecasan. Untuk pengecasan kita hanya colokan saja tanpa harus ngebuka strapnya. Berbeda dengan Xiaomi Mi Band yang aku punya, aku harus susah payah dulu untuk ngebuka jamnya itu keluar dari strapnya, baru aku bisa mengecas. Terus untuk fitur-fitur lainnya yang dipunya dari smartband ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena memang dikhususkan untuk fitness tracking. Jadi kalau untuk exercise ini ada run, ada bike, swim. Nah, yang lebih aku suka juga dari smartband ini, dia lebih sensitif dalam mengukur heart rate kita. Aku pernah nyoba yang Xiaomi, kalau kita misalnya pengen lihat heart rate kita harus tekan terlebih dahulu ke bagian heart rate-nya, baru dia akan mendeteksi heart rate kita berapa. Sedangkan kalau untuk di Fitbit ini, dengan kita hanya melihat saja atau pada tampilan heart rate-nya itu sudah langsung terlihat, udah langsung terukur heart rate kita berapa. Selanjutnya ini juga ada kalori yang bisa kita lihat, terus dan satu lagi ada fitur di mana dia akan merimain kita untuk kita bergerak. Misalnya kalau kita kelamaan duduk, dia akan mereminder kita bahwa kita harus bergerak. Jadi ini semacam agar kita tidak terlalu duduk lama, karena kalau duduk lama juga nggak bagus kan buat kesehatan. Itu salah satu poin bagus untuk smartband ini. Hal-hal yang aku kurang suka dari Fitbit ini, tampilan layarnya itu belum berwarna. Sedangkan smartband yang lain saat ini yang beredar sudah memiliki tampilan display yang berwarna. Sehingga kalau aku bandingkan dengan Xiaomi, dengan Honor, untuk tampilannya ini masih kurang menarik. Yang kedua yang aku sedikit kecewa dengan Fitbit ini yaitu ketahanan baterainya, dimana hanya bertahan hingga 5 hari. Bahkan aku pernah pakai kurang dari 5 hari, baterainya sudah harus dicas kembali. Berbeda dengan smartband yang lain, bisa bertahan lebih dari seminggu. Selanjutnya yang terakhir yang aku kurang suka dari Fitbit ini yaitu harganya. Dimana harganya itu jika dibandingkan dengan smartband yang lain yang beredar di pasaran seperti Realme, Honor, dan Xiaomi, yang dimana mereka dibanderol sekitar harga 300 hingga 400 ribu rupiah. Untuk Fitbit ini sendiri harganya dibanderol lebih dari 1 juta rupiah. Wow. Jadi sangat disayangkan dengan segala fitur yang ada, dengan fitur yang kurang lebih sama dengan smartband yang saat ini ada, dan bahkan bisa dibilang lebih menarik dan atraktif smartband yang lain dengan harga 300 ribuan. Fitbit ini malah dibanderol dengan harga 1 jutaan. Sayang aja jika kalau untuk penggunaannya hanya kurang lebih untuk
ngelihat jam, atau misalnya untuk olahraga kecil seperti jogging, karena itu semua bisa kita dapatkan dengan smartband yang ada saat ini yang hanya dibanderol dengan 300 ribuan. Jadi kesimpulannya, aku sama sekali nggak rekomendasiin buat kalian yang sedang mencari smartband dengan kebutuhan yang kurang lebih hanya melihat jam atau sekedar ngedeteksi heart rate, atau pengen jogging nih untuk ngitungin berapa langkah yang kita telah tempuh. Ini sama sekali nggak aku rekomendasiin karena harganya yang cukup mahal. Dengan kalian beli smartband harga 300 ribuan, kalian sudah bisa dapat fitur-fitur yang kalian inginkan tersebut. Jadi lebih baik cari yang lebih murah dibandingkan Fitbit. Tapi nggak masalah juga buat kalian yang benar-benar suka fitness atau suka pengen tracking kegiatan kalian sehari-hari, atau pengen tahu kualitas tidur kalian, atau memang benar-benar kalian fokus ke kesehatan kalian bisa mencoba Fitbit ini. Oke, udah itu aja. Sekian dari aku. Suka di like, subscribe, and komen ya. Bye.